secara ini ya, secara administratif pertemuan ke-11. Harusnya beberapa pertemuan yang lalu, karena memang mohon maaf ya, mungkin ada sebagian dari Anda yang japri saya mungkin melalui WA atau apa, 2 minggu ke belakang HP saya rusak, jadi tidak bisa dihubungi, agak sulit juga menghubungi kelas, sehingga informasi langsung saya berikan melalui Google Classroom waktu itu, 2 minggu yang lalu. Saya harapkan apabila Pak Hasbi hadir, mungkin beliau yang mengisi materi, tetapi ternyata tadi setelah dikonfirmasi beliau juga tidak hadir, sehingga ya kita lanjutkan materi yang ada selama ini. Hari ini kita akan membahas tentang teori Rivater. Teori Rivater tentang cara menganalisis puisi menurut Rivater. Nanti kita akan masuk dari membahas puisi saja dulu, kemudian nanti teorinya belakangan, karena ada mungkin beberapa hal yang bisa dibaca melalui artikel misalnya. Baik, kita buka saja pertemuan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ke depan puisi Nizar Qabbani yang Al-Quds itu masih tetap menjadi objek yang kita telah bersama-sama. Hari ini kita akan mencoba membahas puisi yang lain, yaitu puisinya Mahmud Darwish. Ada yang tahu siapa Mahmud Darwish? Penyair dari Palestina. Penyair dari Palestina. Ya. Kita akan membahas salah satu puisinya Mahmud Darwish. Dan ini kemana ya? Kok nggak ada? Gimana cara gesernya nih? Yes. Kok nggak bisa di ke atas kan ya? Kalau slideshow pakai apa ya? Slideshow. Tombol keyboardnya apa? Oh, udah bisa. Sip. Ini puisinya Mahmud Darwish, kita dengar bersama-sama saja. Sudah terdengar? Ada suaranya tadi? Tidak, Pak. Belum ada, Pak. Ini keluar, Pak. Apanya belum keluar ya? Iya. Suaranya. Nah. Ini sudah belum? Belum. Nah, gimana caranya nih? Gimana caranya nih agar keluar suaranya? Hah? Dari musik player, jangan dari PowerPoint-nya. Dari musik player. Ya, sebentar. Mana ya? Oh, ini. Terdengar? Nggak ada juga sih. Belum. Nggak ada juga? Belum, Pak. Oke, gimana caranya ya? Bentar. Dan Mas, tahu kan kalau Google Meet itu dia audio bisa share audio kalau lewat browsernya gitu Pak. Jadi cuma yang bisa di-share audio itu cuma browser, kalau apa ya, yang lainnya itu kurang bisa Pak, nggak kayak Zoom. Oh gitu.
Kalau dari mungkin dari audio, kan dari laptop itu kan ada audio keluar ya, bisa terdengar tidak ya? Kita coba lagi coba. Bisa Pak kalau kayak gitu. Mungkin dari audio laptopnya dipaling besarin gitu Pak. Jadi ntar masuk ke eh, speaker Bapak gitu audionya. Oke, kita coba lagi ya. Sudah terdengar? Ini saya matikan sengaja. Halo? Tidak terdengar Pak. Enggak, Pak, nggak ada suaranya. Iya Bapak, nggak ada suaranya Mbak. Gimana caranya ya? Oke, kita nggak harus pindah ke Zoom kan? Nah, Paling kalau filenya kecil Pak, di-share aja ke WA Pak, file audionya mungkin. ya sudah. Enggak, coba sebetulnya ada di YouTube juga. Oh, ada di YouTube. Ya udah Pak. Ada ini di YouTube juga sebetulnya ada, cuma untuk biar tahu saja. Kenapa ya? Kita coba sampai selesai dulu lah. Siapa tahu bisa masuk. Oke, sampai di situ masih belum terdengar. Belum Pak. Belum, Pak. Gimana caranya nih? Kalau kita coba YouTube gitu, gimana caranya? Ya sudahlah, kita langsung ke teksnya saja. Jadi tadi itu yang ini sebetulnya ada suara puisinya Ana Yusuf Nia Abi karya Muhammad Darwish. Kita langsung ke teks saja. Bisa dilihat teksnya? Bisa, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang puisinya Mahmud Darwish yang berjudul Ana Yusufun Ya Abi. Yusuf itu isim ghair munsharif ya, betul ya? Ana Yusufun Ya Abi. Ya Abi, ikhwati la yuhibbunani. Sudah perbesar dulu. Ya Abi, ikhwati la yuhibbunani, la yuridunani bainahum ya Abi. Ya'taduna alayya wa yarmunani bil hasa wal kalam. Yuridunani an amuta likay yamdahuni. Wahum awsadu baba baitik duni. Wahum taraduni minal haqqli. Hum sammamu inabi ya Abi. Wahum hattamu lu'abi ya Abi. Hina marran nasimu ولعب الشعر غاروا وثاروا عليك فماذا صنعت لهم يا أبي الفراشات حطت على كاتفي ومالت علي السنابل والطير حطت على راحتي فماذا فعلت أنا يا أبي ولماذا أنا أنت سميتني يوسفا وهم أوقعوني في الجب واتهموا الذئب والذئب أرحم من إخوتي أبتي هل جنيت على أحد عندما قلت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ini salah satu puisinya Mahmud Darwish. Kalau melihat di dalam diwannya, ini unik puisi ini. Seandainya kita melihat pada seperti yang ditampilkan di monitor, ini diambil dari salah satu diwannya, ini diwan yang kedua.
tua kalau tidak salah. Puisinya dia dibentuk tidak berdasarkan bait-bait, tetapi seolah-olah sedang bercerita gitu. Hampir kalau yang tidak tahu bahwa ini karya Mahmud Darwis, mungkin ini disangkanya penggalan dari cerita, bisa cerpen atau novel, padahal ini puisi. Layoutnya atau apa disebutnya, cara penulisannya dia tidak per bait, tetapi hampir menggunakan paragraf, satu-satu paragraf utuh. Kita perhatikan ini isinya ya. Ana Yusufun ya abi. Kata Yusuf itu sebetulnya isim mamnu' min as-sarf. Ya, sebetulnya dia termasuk kategori isim ghair munsharif. Nggak bisa di luar ya, oh sudah. Mana tadi? Masih bisa dilihat? Masih, Pak. Tetapi ini kalau tadi Anda sempat mendengar putaran video di YouTube-nya juga, di sana kata Yusuf itu dibaca dengan menggunakan tanwin. Ini bukan tanpa alasan. Kalau Anda kan sudah pernah belajar ilmu arud ya, silakan coba nanti selesai dari sini atau sekarang saja deh. Ini bisa terlihat tidak polanya? Ada polanya tidak? Perhatikan. Ini sudah belajar ilmu arud kan? Udah, Pak. Coba ketemu tidak polanya? Perhatikan. Bapak, maaf. Ya, bapaknya hilang. Baik, dilanjutkan ketemu. Bapak, maaf. Ya. Itu gambarnya kepotong. Atau HP aku aja. Mungkin bukannya bukannya di HP ya? Iya, harus di laptop. Enggak Bapak, ya ini enggak. Saya juga buka di laptop tadi kepotong dari Bapak. Nah sekarang enggak Bapak? Berarti begini saja ya. Cuma saya kurang besar yang jadi tampilannya. Bentar. Kalau gini gimana tampilannya? Sudah bagus? Iya. Ya. Makasih Bapak. Oke, sama-sama. Ya gitu. Kalau misalnya tidak diingatkan, ya mungkin saya bicara sendiri, Anda tidak bisa mengikuti gitu. Silakan dicoba. Kita ingin buktikan bahwa ini salah satu yang sering saya ungkapkan, bahwa dalam puisi modern, termasuk puisi modern ya, dia tetap berwazan, tetapi wazan yang digunakan tidak menggunakan aturan 16 bahar seperti yang dipelajari dalam ilmu arud. Wazannya bisa berubah-ubah. Yang jelas semua kata perkatanya dia berwazan. Kita coba ya, Ana. Fu'ulun, Bapak. Fu'ulun bukan, Pak? Fu'ulun. Iya. Oke. Ada yang lain sudah ketemu belum? Yang lain. Sampai di mana? Fu'ulun itu sampai di mana?
Nggak tahu Pak, saya Ana Yusufun ya Abi itu fu'ulun Pak. Oke, terus ke bawahnya lanjut. Oh, belum Pak. Oke, lanjut. Sampai di titik saja. Abi, ya Abi, ikhwati la yuhibbunani, terus la yuridunani bainahum ya Abi. Sudah tak semua ketemu? Iya Pak, fu'ulun. Saya ini emang admit dulu yang baru masuk barusan. Masih ada di layar kaca ininya apa namanya? Pola puisinya. Pola puisi apa sih namanya? Puisinya masih ada? Masih, Pak. Masih Pak. Oke. Ana Yusufun ya Abi. Fu'ulun. Sampai di mana fu'ulunnya? Halo? Sampai di mana fu'ulunnya? Kalau saya Pak sampai ya Abi aja Pak. Ana Yusufun ya Abi. Kalau kesananya fa'ilun gitu. Tapi nggak tahu saya yang salah Pak. Kesananya fa'ilun. Fa'ilun, iya. Oke. Saya juga ikutan lah. Ana Yusufun ya Abi. Ya Abi. Sampai mana tadi? Oke. Yang terguna. Oke. Seandainya puisi ini kita potong di Ana Yusufun ya Abi, maka dia di sana ada pola fu'ulun. Kalau kita mulai dari ya Abi, kemudian ikhwati la yuhibbunani, maka ke sana jadi fa'ilun karena dia merupakan satu daerah lagu ya. Fu'ulun dengan fa'ilun itu hanya hanya dibalik mana yang dibalik antara sabab dengan watannya dibalik. Ada yang fa'ilun, ada yang fu'ulun. Tetapi kalau misalnya kita bacanya dari awal sampai terakhir, maka puisi ini dia secara keseluruhan bisa dikategorikan dengan wazan fu'ulun. Ana Yusufun ya Abi.
ana Yusufun ya abi ikhwati la yuhibbu nani la yuridu nani bainahum ya abi. Boleh dipenggali mana saja karena di sini tidak ada aturan bahwa misalnya harus diulang semuanya fu'ulun atau tidak diulang. Tidak ada aturan untuk puisi modern. Yang poin penting yang perlu disampaikan pada kesempatan kali ini adalah bahwa dalam puisi modern sekalipun, ini termasuk ke dalam puisi modern atau yang kita sebut dengan puisi hur, dia tidak terikat oleh rima, tidak terikat oleh sajak atau tidak terikat oleh qafiyah, tetapi di dalamnya dia masih memiliki struktur. Anda boleh menjustifikasinya dengan pola misalnya bagi ada yang judulnya misalnya polanya fu'ulun atau kemudian dipisah setelahnya misalnya fa'ilun itu juga boleh. Atau Anda bisa menjustifikasinya sebagai polanya fu'ulun yang berulang-ulang. Kalau fu'ulun yang berulang-ulang dari awal sampai akhir itu juga boleh karena tidak ada aturan bahwa ini harus fu'ulun fa'ilun atau harus fu'ulun seluruhnya atau harus fa'ilun seluruhnya. Yang jelas poin pentingnya adalah bahwa setiap yang kita sebut sebagai puisi hur pada dasarnya kalau selama yang mengarang itu orang Arab ya, dia tetap memiliki pola asal kita tahu saja. Kadang-kadang seringkali polanya itu antara mustaf'ilun, mutafa'ilun, kemudian fa'ilun itu sering, fu'ulun juga sering. Itu pola yang sering digunakan untuk puisi Arab. Nah, nanti silahkan Anda terapkan di puisinya Nizar Qabbani yang kemarin. Nanti akan tahu kenapa ini dibacanya seperti ini dan seterusnya. Nah, poin pentingnya untuk yang perlu diketahui selanjutnya adalah kata ana Yusufun ya abi. Kata Yusufun di situ posisinya pada watad ya. Betul tidak? Halo? Yusufun, funnya posisinya pada watad ya? Iya, Pak. Nah, maka fun itu dia wajib ada. Tidak boleh tidak ada. Maka kalau misalnya Anda tadi mendengar ya ketika Mahmud Darwis membacakannya secara langsung, sebetulnya itu bukan suaranya Mahmud Darwis ya kalau misalnya nanti Anda telusuri. Orang menganggapnya itu suaranya Mahmud Darwis. Di sana beliau juga membacanya seperti itu. Ana Yusufun ya abi. Terus kemudian nanti di sana ada anta samaitani Yusufan. Itu juga di munsharifkan ya, menggunakan tanwin. Nah, itu ada kaitannya dengan agar polanya tetap terpenuhi. Jadi si penyair tetap mempertahankan pola itu. Itu satu hal yang perlu diperhatikan ketika Anda menganalisis puisi. Meskipun puisinya hur, maka teliti wazannya. Siapa tahu penyairnya dia menghendaki penggunaan wazan tertentu. Nah, itu akan sangat membantu dalam pembacaan syair. Ana Yusufun ya abi ikhwati la yuhibbunani la yuridunani bainahum ya abi ya'taduna itu kemudian alayya. Nah, ini terutama alayya kalau misalnya yang tidak mengerti arti mungkin bisa saja dibaca ala gitu ya. Alayya itu diperkuat keberadaan tasdidnya itu diperkuat dengan polanya wa yarmunani bil hasa wal kalam yuridunani an amuta likay yamdahuni. Nah, yamdahuni itu juga seandainya puisinya tidak berharokat maka mungkin ada kemungkinan dibacanya lain. Wahum awsadu baba baitik duni wahum taraduni bil haqli hum sammamu. Nah, sammamu di situ ada tasdid. Tasdid itu juga diperkuat posisinya dengan harokat sukun melalui analisis polanya. Kalau misalnya Anda tidak tahu polanya, maka kemungkinan mim ini tidak diberi tasdid. Tapi karena dia membutuhkan faidah litandiyah ya, maka menggunakan tasdid ini. Di situ juga ada faidah litaksir ya, jadi betul-betul
memberikan racun. Ainabi ya abi wahum hattamu lu'abi ya abi hina marra nasimu wala aba sya'riyah. Nah, sya'riyah ianya ini juga wajib dibaca ya. Ini berkaitan dengan polanya tadi. Nah, maka ketika membaca puisi, kalau nanti Anda ikut lomba, perhatikan pola-pola itu. Tetapi memang karena yang memahami sampai bahwa puisi hur itu dia memiliki pola juga tidak banyak. Seolah-olah banyak yang beranggap bahwa hur itu betul-betul bebas semua. Sehingga ketika membacakan puisi, akhirnya puisi itu dibacakan secara bebas. Mungkin kalau seandainya Anda disuruh membaca puisi ini, mungkin akan membacanya juga Ana Yusuf ya Abi. Akan dimatikan bunyi fa-nya. Padahal penyair menghendaki fa-nya itu ditanwin, Yusufun ya Abi, tidak dimatikan. Ini ada kaitannya dengan estetika di dalam puisi, yaitu ya memiliki metrum. Jadi ada pola yang ingin diulang-ulang oleh si penyairnya. Baik, kita masuk ke isi sekarang. Ana Yusufun ya Abi. Apa artinya? Aku adalah Yusuf, Aku adalah Yusuf. Aku Yusuf. Ayah. Ya, ayah. Hai ayah atau ayah boleh. Itu menerjemahkan. Ya Abi, hai ayah. Ikhwati la yuhibbunani. Apa artinya? Saudara-saudaraku tidak menyukaiku. Saudara-saudaraku mereka tidak menyukaiku, tidak mencintaiku. La yuridunani bainahum. Ya Abi. Apa artinya? Tidak menginginkanku berada di antara mereka. Mereka tidak menginginkanku berada di antara mereka. Ya'taduna alayya wa ya'taduna alayya. Apa? Mereka memusuhiku. Wa yarmunani bil hasa wal kalam. Melempariku dengan kerikil dan perkataan. Melempariku dengan kerikil atau dengan batu, wal kalam dan ucapan. Ini gaya bahasa nih. Yarmunani bil kalam itu artinya memaki-maki. Yarmuna di situ digunakan satu kata kerja digunakan untuk dua benda atau dua keterangan yang dilemparkan itu, satu berupa benda mati, yang satu berupa perkataan ya. Yarmuna maka diartikan menjadi dua di sana. Kemudian yuridunani an amuta likai yamdahuni. Apa artinya? Yuridunani an amuta, mereka menghendaki atau menginginkanku Mati. Mereka menginginkanku mati. Likai yamdahuni, agar bisa memuji. Mereka dapat memujiku. Oke, agar mereka dapat memujiku. Nah, ini ada persoalan. Mereka menginginkanku mati, tetapi agar mereka dapat memujiku. Nah, maksudnya apa? Apa kira-kira maksudnya? Ada yang aneh kan? Mereka menginginkanku mati, tapi agar dapat memujiku. Nah, ini persoalan yang perlu dipecahkan dalam proses analisis puisi. Kita lanjutkan saja dulu. Wahum awsadu babaitik duni. Apa artinya? Mereka mengunci pintu. Mereka mengunci pintu rumahmu tanpaku. Mereka mengunci pintu rumahmu tanpa aku. Oke, maksudnya aku tidak boleh masuk kan gitu kan? Wahum taraduni minal haqli. Mereka mengusirku dari kebun. Mereka mengusirku dari kebun, dari ladang. Hum sammamu inabi ya abi. Mereka meracuni buah anggurku. Mereka meracuni buah anggurku, wahai ayahku. Wahum hattamu lu'abi ya abi. Wahum hattamu lu'abi ya abi.
Mereka merusak mainan-mainanku ya Abi. Mereka merusak semua mainanku. Hina marran nasimu wala aba sya'ri ya gharu wa tharu alaik. Apa artinya? Ketika angin sepoi-sepoi berhembus dan memain-mainkan rambutku, gharu wa tharu alaik. Mereka cemburu. Ya loh, mereka mengamuk padaku. Mereka cemburu dan kemudian marah padaku. Famadza sana'tu lahum ya abi? Apa yang mesti ku perbuat kepada mereka, wahai ayahku? Famadza sana'tu lahum ya abi? Apa yang telah aku lakukan kepada mereka, hai ayah? Al-farashatu hattat ala katifayya. Al-farashat artinya kupu-kupu. Al-farashat sebenarnya kata umum, dia bisa bermakna serangga secara luas, tetapi di sini maksudnya adalah kupu-kupu. Al-farashat hattat ala katifayya. Apa? Kupu-kupu hinggap di atas pundakku. Kupu-kupu hinggap di kedua pundakku. Wa malat alayya sanabilu, dan membawa. Beda lagi ini wawunya wawu istinaf atau wawu ibtida. Dia beda lagi. Wa malat alayya sanabilu. Seraya membawa bulir-bulir gandum. As-sanabil itu ranting. Dan ranting-ranting pohon itu tunduk kepadaku. Wa tayru hattat ala rahatayya, dan burung-burung hinggap di telapak tangan, di kedua telapak tanganku. Famadza fa'altu ana ya abi? Apa yang telah aku lakukan, wahai ayahku? Ayah. Limadza ana? Kenapa aku? Ya, kenapa aku? Apa yang telah aku lakukan? Dan kenapa harus aku? Kenapa aku? Anta sammaitani Yusufan. Engkau beri nama Yusuf. Kau menamaiku Yusuf. Wa humu. Nah, ini humu. Saya sudah pernah membahas di dalam ilmu arut. Kalau di dalam puisi zaman dulu, termasuk sekarang masih muncul kata humu dengan menggunakan wawu. Ini ya, yang berisik dimatikan saja dulu mikrofonnya sambil itu. Oke, Bapak. Ya, ini saja, setelah ngomong langsung dimatikan gitu saja. Humu kan bahasa bakunya kalau secara imla'i bukan humu tetapi hum. Kalau di dalam puisi sering muncul wawu jamaknya dikeluarkan. Humu auqa'uni, mereka auqa'uni fil jubbi, mereka auqa'a, melempar, menjatuhkan, membuang. Mereka menjatuhkanku. Itu makna kontekstualnya ya. Auqa itu bisa melemparkan, menjatuhkan, menceburkan gitu. Fil jubbi, ke dalam sumur. Wattahamuddzi'ba, kemudian mereka ittahamu, menuduh adzi'ba serigala. Mereka menjatuhkanku ke dalam sumur, kemudian mereka menuduh mengatakan bahwa yang melakukannya itu adalah serigala. Wadzi'bu arhamu min ikhwati, serigala mungkin lebih penyayang daripada saudara-saudaraku, kata Yusuf. Abati, hai ayah, hajanaitu ala ahadin, apa yang aku peroleh, ala ahadin indama qutu inni, ketika aku katakan bahwa aku ra'aitu ahada asyara kawkaban, melihat ada 11
bintang, wasyamsa wal qamar, dan matahari dan bulan. Ra'aituhum, mereka semua bersujud li kepadaku sajidin. Mereka semua bersujud. Sekarang apa temanya kira-kira? Keluarga, Pak. Hah? Keluarga. Temanya keluarga. Dari mana taunya temanya keluarga? Oke, kita catat ya. 1, temanya adalah keluarga. Nggak tahu deh, Pak. Sudah kita catat, Pak. Mau pengen nggak jadi, Pak, jangan dicatat. Ditulis kan, itu kan kesan. Nanti agar tahu. Yang lain. Sedihan, Pak. Kesedihan. Oke, terus apa lagi? Kecemburuan. Kecemburuan. Kegelisahan. Terus apa lagi? Kegelisahan. Baik. Ada yang bisa bantu saya untuk meringkas isi puisi ini? Silahkan. Tadi ungkapkan semua dari awal sampai akhir. Halo? Ini isinya tentang apa sih? Tentang anak yang Tentang Yusuf bersama kakak-kakaknya. Saudara-saudaranya. Saudara Nabi Yusuf, saudara Yusuf ada berapa? 10. 10 ya? Ada 10. Ada berapa? 13. 13. Ada berapa? 11 saudaranya 11. 11, 10, 11, 13 yang benar yang mana nih? 10 sama Nabi Yusuf 11. Oh, sama Nabi Yusuf 11. Nah, ini berdasarkan menggunakan unsur-unsur puisi, ada yang disebut dengan fikroh, ada yang disebut dengan khoyal. Apa yang tadi Anda bayangkan bahwa di sini adalah cerita tentang, karena ada apa yang membuat kita menghubungkan puisinya Mahmud Darwish ini pada kisah Nabi Yusuf. Apa saja yang menghubungkan bahwa ini sedang menceritakan kisah Nabi Yusuf? Apa saja yang menghubungkan pikiran kita ke sana? Yang pertama, namanya Nabi Yusuf, namanya Yusuf. Kemudian kisahnya mirip. Saudara. Mirip, Pak, saudara. Dia sedang mengeluhkan saudara-saudaranya yang jahat, ya. Saudara-saudaranya yang jahat, yang la yuhibbunani, la yuridunani. Nah, itu sedang menceritakan itu. Kemudian apa lagi? Itu 2. Kemudian apa lagi? Ra'aitu ahada asyara kaukaban. Ra'aitu ahada asyara kaukaban ini merupakan ayat Al-Qur'an. Ini merupakan iktibas. Jadi menggunakan ayat Al-Qur'an atau hadis untuk tanpa menyebutkan sumbernya bahwa itu dari Al-Qur'an, langsung digunakan secara harfiah, semuanya digunakan. Ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Kemudian apa lagi? Yang paling terlihat, mereka tidak mencintaiku. Mereka membuangku ke sumur. Nah, membuang ke sumur. Dalam kisah Nabi Yusuf kan ada ya, membuang ke sumur. Kemudian apalagi satu lagi? Menuduh serigala. Jadi memang kejadiannya kalau tidak salah ya, konon kata ahli sejarah, ahli tafsir ketika menjelaskan tentang kisah Nabi Yusuf itu dibuang ke sumur, kemudian pakaiannya dilumuri darah. Dikatakan bahwa yang membunuh Yusuf itu adalah serigala, maksudnya seperti itu. Oke. Ini yang disebut dengan khoyal. Dalam puisi ini khoyalnya sangat jelas sekali. Imajinasinya adalah si penyair Mahmud Darwish membawa kita pada cerita Nabi Yusuf. Penyair seolah-olah hendak menceritakan ulang kisah Nabi Yusuf. Tetapi karena setiap puisi, setiap syair itu akan selalu berkaitan dengan perasaan, emosi, atifah, dengan ekspresi si penyair terhadap
kejadian yang sedang dialaminya, yang sedang dilihatnya, maka sudah jelas Mahmud Darwish ini dia bukan seorang sejarawan, dia bukan seorang mufasir yang sedang menceritakan Nabi Yusuf. Nah, khoyal yang ditampilkan atau imajinasi yang ditampilkan sehingga muncul kesannya langsung kepada kita sebagai pembaca adalah kisah Nabi Yusuf. Puisi merupakan setiap puisi itu dia gaya bahasanya selalu gaya bahasa lapis kedua. Ada proses yang disebut dengan berusaha untuk mengubah sesuatu yang natural menjadi tidak natural. Apa yang dilihat oleh Mahmud Darwish itu bukan cerita Nabi Yusuf, tetapi kejadian yang dialami oleh Mahmud Darwish sebagai penyair, kemudian dia olah sedemikian rupa menjadi sebuah puisi yang secara khayali, secara imajinatif yang ditangkap adalah kisah Nabi Yusuf. Maka harus dibedakan bagian khayal dengan bagian fikroh. Khayalnya tadi adalah menjelaskan tentang atau mengungkapkan tentang kisah Nabi Yusuf, tetapi fikrohnya atau temanya atau motifnya nanti di bahasa yang lain disebut juga dengan motif atau leitmotif, itu bukan itu yang jelas. Tidak ada urgensinya, tidak ada kepentingannya Mahmud Darwish menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf. Nah, kalau kita mengenal siapa itu Mahmud Darwish, Mahmud Darwish adalah misalnya dia seorang penyair yang tergolong sebagai adabul muqawamah, yang syair-syairnya itu digunakan untuk perlawanan, maka syair ini juga sebetulnya digunakan untuk perlawanan. Tidak serta-merta menceritakan tentang Nabi Yusuf semata, tapi ada fungsi tertentu yang ingin disampaikan oleh Mahmud Darwish. Ekspresi, keluh kesah pengarang. Keluh kesah pengarang tentang rakyat Palestina untuk menghadapi bayang-bayang invasi Israel dan para sekutunya. Ada di jurnal Bapak sih. Sudah baca berarti barusan. Muti sudah baca Muti? Dikit Pak. Dikit. Baik. Berarti karena sudah ada yang membocorkan rahasianya, sudahlah. Yang lain sudah pada baca belum jurnal itu? Lagi Pak. Udah di-download Pak. Sudah di-download. Ya sudah. Berarti kalau seperti itu saya buat PR saja dulu lah. Kalau memang ada di jurnal saya ya. Baik. Kenapa bisa menyimpulkan seperti itu? Menyimpulkan bahwa atau gini sajalah, enaknya lebih baik agar nanti diskusinya enak, lebih baik baca saja dulu ya. Bisa ada yang bisa tolong share linknya ke sini? Silakan, ada yang bisa tolong share linknya, sebentar saya cari. Nah, ini sudah ada nih. Nah, itu sudah ada tuh. Terima kasih. Asmi Rizkika. Silakan nanti dibaca di situ teori Rivater. Tugas Anda hanya kesempatan kali ini adalah membaca jurnal itu untuk silakan diringkas karena tujuan pertemuan kali ini adalah teorinya Rivater. Teori Rivater itu nanti ada terbangun atas 4 pilar dasar. Yang pertama adalah pembacaan heuristik hermeneutik, kemudian ekspresi tidak langsung, kemudian matriks model varian, dan terakhir hipogram. Ada 4 pilar dalam teori Rivater. Poin penghubung pertemuan ini dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya adalah kita bisa membedakan mana khoyal, mana fikroh. Puisi yang lain juga kurang lebih akan seperti itu.
tidak semua yang kita baca itu temanya. Yang kita baca, yang kita bayangkan itu bisa jadi dan umumnya gitu, berupa imajinasi yang diciptakan oleh si penyair. Dia tidak ada dalam realitas kehidupan nyata si penyair sendiri, karena Mahmud Darwish tidak menyaksikan cerita Nabi Yusuf kemudian menceritakan tentang sosok bernama Yusuf itu. Nah, yang berikutnya adalah kata analirik atau kata aku lirik. Ana di situ, kata ana Yusufun. Aku adalah Yusuf. Aku artinya Mahmud Darwish adalah Yusuf. Mahmud Darwish mengidentifikasi dirinya sebagai tokoh yang seperti Nabi Yusuf, sedang oleh saudara-saudaranya diusir. Terbayang ya? Kalau kita bicara ke atas, Nabi Yusuf itu anaknya siapa? Yakub bukan, Pak. Anaknya Yakub. Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Ini poin kunci penghubungnya. Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Kalau seandainya dihubungkan dengan puisi yang lain, nanti di sana ada yang disebut kalau tidak salah di puisi yang Bitokohwiyah itu di sana disebutkan Ana Arabi. Nabi Yusuf itu Ismail ya. Yusuf ini dia hidup sendirian di antara keluarga Israel yang lain. Keluarga Israel ini atau saudara-saudaranya yang tadi 10 itu dia mengusirnya dari tempatnya, dari tempat tinggalnya. Apa makna dari tadi ranting-ranting tunduk kepadaku, kemudian al-farashat hatat ala katifayya, kemudian burung hinggap di telapak tangan, itu maknanya bahwa mereka Mahmud Darwish, si penyair, dia merasa dikaruniai banyak karunia, tapi saudara-saudaranya iri kepada dia. Saudara-saudaranya ya saudara-saudara Israel ya, anak-anak Israel, anak-anak Nabi Yakub. Sebetulnya seolah-olah sedang menggambarkan seperti itu. Nah, ini pembacaan lapis kedua. Oke, saya rasa di situ dulu. Barangkali ada pertanyaan. Tugas Anda adalah membaca jurnal itu tadi, yang Meta Humaniora sajalah, agar tidak perlu cerita panjang lebar. Di sana insya Allah sudah dijelaskan. Ini pada diam itu sedang membaca jurnal atau pada tidur nih? Sedang baca, Pak. Membaca jurnal, Pak. Ya, membaca jurnal. Ya sudahlah, kalau membaca jurnal artinya saya ngomong juga nggak ada yang mendengarkan. Semua fokus ke jurnal. Betul ya? Ya, Bapak. Dengar kok, Pak. Ya. Dengar, ya, Pak. Ya, dengar juga percuma karena sebetulnya Anda tinggal baca saja jurnalnya, apa yang ada di pikiran saya ya ada di situ. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, kalau nanti lebih baik begini saja lah untuk mengefektifkan waktu agar kita tidak banyak diam di pertemuan kali ini. Silahkan baca jurnal itu dengan sama. Minggu depan kita akan bahas teorinya. Jadi mundur. Kalau biasanya orang membahaskan teorinya dulu, baru ke praktek. Nah, sekarang baca dulu hasil praktisnya, kemudian kita mundur ke sebetulnya teori Fateri itu seperti apa. Nah, nanti kita perlu membedakan antara apa yang mungkin sebagian dari Anda ada yang pernah mengambil MPS, kalau tidak salah saya juga pernah menyampaikan di kelas MPS, kalau nggak salah di grup kelas ini ya, angkatan ini. Bedanya antara apa yang dilakukan seorang penyair dengan apa yang dilakukan oleh seorang peneliti, itu jelas berbeda ya antara yang dilakukan penyair dengan peneliti. Kemudian nanti apakah proses penyusunan teori dengan proses penggunaan teori juga nanti bisa berbeda. Saya rasa bagian itu kita jelaskan di pertemuan berikutnya saja.
Sampai di sini barangkali ada pertanyaan? Tidak ada, terima kasih. Bapak mau nanya, tapi Oh, enggak. jangan susah-susah. Enggak, Pak, Apa? enggak. Tapi ini penasaran aja sih, Pak. Kan berarti Israel itu saudaranya Nabi Yusuf dianalogikannya, atau emang beneran saudaranya Nabi Yusuf, Pak? Israel itu nama lain dari Yakub. Nama lain dari Nabi Yakub. Jadi Bani Israel itu nama untuk sebutan untuk keturunan Nabi Yakub, itu namanya Bani Israel. Berarti sampai yang tahun sekarang, misalnya sampai sekarang itu tetap satu. Ya Israel itu bangsa, dulunya keturunan Nabi Yakub. Oke, ya udah Pak, makasih, itu aja sih. Ya. Oke, ya kita sebut dengan Bani Israel ya, Bani Israel. Kalau di Al-Qur'an kesannya kan ini ya, beda penyebutan, beda kesan tuh. Beda makna seolah-olah. Kalau Bani Israel ada nuansa positifnya, karena mungkin sebagian ayat Al-Qur'an ada yang mencitrakannya buruk, tetapi ada juga yang mencitrakannya tidak seburuk yang itu. Tapi ketika kita sebut kata Israel pada Israel dengan Israel ya sama saja. Kita sebut Israel ya seolah-olah citranya buruk semua gitu. Karena terjadi ini yang disebut dengan fusion of horizon, pembauran cakrawala. Cakrawala kita ketika membaca kisah-kisah para nabi dengan cakrawala harapan atau referensi-referensi yang ada di pikiran yang terakumulasi di dalam pikiran ketika kita melihat atau membaca berita mengenai Palestina dan Israel. Secara tidak langsung sebenarnya ingin mengatakan bahwa aku Yusuf, aku adalah orang Palestina, tetapi keluargaku yang lain mengusirku dari, kurang lebih seperti itu. Makasih Pak. Oke, ada lagi? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya kira pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Nanti di perkayaannya silakan baca jurnal itu saja, karena poinnya sebetulnya ada di sana. Poinnya, saya tidak perlu menyampaikan lebih detail lagi, agar karena kadang-kadang kalau secara lisan itu ada yang terlupa, ada yang apa gitu. Di sana saya kira lebih detail lah ininya penyampaiannya. Saya bandingkan juga dengan kisah Nabi Yusuf pada Bible, kemudian dengan beberapa literatur khususnya mengenai berita kejadian di Palestina dan seterusnya. Baik Pak. Ya. Siap Pak. Ini rame tak Nina? Pak. Di belakang pengikut ini rame. Punten Pak, sebenarnya saya izin bertanya, terus saya lupa apa mau bertanya Pak? Apa mau nanya apa? Jangan susah-susah, nggak bisa jawab. Enggak Pak, ini perihal syair. Sebagaimana yang sudah disampaikan Bapak sebelumnya, salah satunya terkait puisi karya Mahmud Darwis ini terkait syair Nabi Yusuf. Ini kan sebenarnya kayak kritikan atau enggak keluh kesah yang dialami oleh seorang penyair terhadap keadaan Palestina yang dijajah oleh bangsa Israel secara tidak langsung seperti itu. Dan juga masih banyak lagi karya-karya Mahmud Darwis ataupun penyair lainnya seperti Nizar Kobani yang sebenarnya merupakan gambaran hatinya terkait keadaan Palestina saat ini yang terus mendapatkan penjajahan kependudukan dari bangsa Israel. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada respon dari bangsa Israel terkait dari karya para penyair ini seperti Nizar Kobani, Mahmud Darwis yang selalu mengkritik bangsa Israel melalui syair-syairnya gitu Pak, seperti puisi Al-Quds gitu Pak, puisi ini Ana Yusuf seperti itu Pak.
Ya, jelas ada ya, jelas ada. Mahmud Darwish sendiri itu dia diasingkan, dibuang ke Libanon. Kemudian kalau nggak salah dia pernah kembali lagi, tapi kemudian dibuang lagi. Jelas dikucilkan oleh ini ya, oleh Israel. Nah, disitulah poin penting dari ada hal-hal yang sifatnya mimesis yang perlu kita gali secara lebih lanjut. Kalau Anda pernah membaca artikel yang pernah di-share pertama tentang puisi Arab yang membedakan puisi Arab dengan puisi Barat, umumnya pada level sosial. Puisi-puisi Arab, aspek mimesisnya dia lebih kental dibandingkan dengan puisi Barat secara umum ya, secara umum, general. Termasuk Mahmud Darwish masih mengangkat puisi yang pengalaman sosialnya itu diangkat ke dalam puisi. Berbeda dengan seperti ketika Anda membuat puisi ya, paling pengalaman batin saja, pengalaman psikologis, pengalaman batin. Kalau tokoh-tokoh atau penyair-penyair Arab, baik itu Nizar Qabbani, kemudian Nizar Qabbani itu dari Suriah, kemudian siapa tadi Mahmud Darwish dari Palestina, kemudian nanti ada misalnya Ahmad Syauqi dari Mesir, itu masih mengangkat gejala-gejala sosial dengan cara mereka masing-masing ya. Ada yang mendeskripsikannya vulgar, kalau misalnya puisi Ahmad Syauqi tentang yang al-ummu madrasah gitu. Ibu adalah sekolah. Nah, itu juga mengungkap realitas sosial. Nanti kapan-kapan kita bahas, ya mudah-mudahan ada waktunya gitu. Kita bahas juga puisi itu. Kemudian puisi ini seolah-olah secara khayal, secara imajinatif sedang mengangkat kisah Nabi Yusuf, tetapi pembacaan hermeneutik menuntut kita melakukan proses intertekstual dengan ayat Al-Quran, intertekstual termasuk intertekstual dengan realitas sosial yang dialami oleh Mahmud Darwish sendiri. Nah, disitulah perbedaan dari antara puisi yang tadi yang Arab dengan puisi yang non-Arab atau puisi Barat. Maka aspek sosialnya penting untuk digali lebih mendalam. Aspek ekstra teks ya, atau aspek ekstrinsik, realitas sosialnya, pengarangnya, dan tujuan pembacanya. Jelas tujuan pembacanya kita bisa tahu ini kan berusaha untuk menarik simpati publik, baik publik Arab itu sendiri maupun publik secara umum, tanpa melalui bahasa yang vulgar, yang langsung misalnya bahasa politik, bahasa diplomatik, tidak seperti itu. Melawan tapi menggunakan bahasa kias. Ini yang disebut dengan adabul muqawamah, puisi atau sastra perlawanan. Siapa yang berkuasa ya ada. Nanti silakan lebih baik didalami saja siapa itu Mahmud Darwish, kemudian bagaimana situasi historis yang sedang dialami oleh Mahmud Darwish. Kurang lebih seperti itu, Nin. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas jawabannya yang Masya Allah membuka cakrawala saya terkait dunia syair. Waduh. Lebay. Iya. Nina maju terus. Bagus ini nanti silakan didalami, itu penting. Banyak hal yang masih tersembunyi ya. Termasuk termasuk puisinya Nizar Qabbani. Kata sallaitu hatta, apa itu teksnya, sallaitu hatta dzabatis syumu', kalau tidak salah ya. Sallaitu hatta dzabatis syumu'. Raka'tu hatta malanir ruku'. Itu kan puisi ini. Nah, kata sholla di sana, kata sholla secara heuristik ya,
sholat, doa. Tapi kalau kenapa sholat sampai lilin padam? Apakah kata sholat ini mewakili sholat dalam Islam atau sholat dalam yang lain? Kalau melihat dari susunan yang bersebelahan gitu ya, sholaitu hatta zabatis syumu, raka'tu hatta malanir ruku. Ruku sampai betul-betul lelah, sholat sampai betul-betul lilin padam. Sholat yang dihubungkan dengan lilin ya bukan sholatnya orang Islam. Nah itu hal menarik. Nanti ada terjemahan itu merupakan hasil dari penelitian. Apakah kita akan menerjemahkan kata sholat sebagai sholat atau doa atau kebaktian. Nah ini menarik berikutnya. Ya gitu ya Nin. Terima kasih nih pertanyaannya bagus. Pertanyaannya bagus, nanti tinggal di itu saja. Beginilah, jauh lebih baik nanti silahkan cari tahu lebih mendalam siapa itu Mahmud Darwish. Karena kita tidak akan bisa berbicara lebih dalam tentang puisi sebelum kita mengetahui siapa penyairnya. Kata-kata yang sama digunakan oleh dua orang penyair berbeda bisa memiliki makna yang berbeda bagi si dua penyair tersebut, karena masing-masing puisi itu pada dasarnya keluar dari atifah, dari emosi, dari apa yang dilihat kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga tidak lagi natural untuk mengatakan A dikatakannya sesuatu yang lain agar tidak menyinggung, agar banyak tujuannya, termasuk ke dalam tujuan-tujuan puisi itu. Kalau puisi Arab tradisional ya tujuannya ya cuma 6 itu. Ada tujuannya yang meratapi kematian seseorang, ada yang tujuannya menggambarkan kejadian, ada yang tujuannya untuk merayu perempuan, ada tujuannya untuk apa lagi tuh? Untuk hikmah, ada yang tujuannya untuk yang 6 agrodusyari itu. Saya rasa itu saja, atau masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita ini stop sharing saja dulu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita pertemuan kali ini cukup, saya rasa itu saja. Selebihnya nanti silakan baca secara langsung di artikel yang tadi di-share oleh teman Anda. Nanti kita akan bahas dari sisi teorinya tinggal. Apa itu pembacaan heuristik, apa itu pembacaan hermeneutik, apa itu matriks model varian, dan apa itu kebanyakan ketika menganalisis puisi masih kurang tepat dalam menentukan mana dulu sih, apakah ekspresi tidak langsung dulu atau pembacaan heuristik hermeneutik dulu. Apa sih pembacaan heuristik hermeneutik dan seterusnya, itu nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi ini hanya sekedar pengantar agar tidak real ya, tidak berangkat dari teori ya. Alangkah lebih baik Anda silakan baca terlebih dahulu artikel itu. Saya rasa itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Cukup ya? Atau masih ada yang masih belum puas? Cukup, Pak. Cukup insya Allah. Oke. Kalau sudah, harusnya sih Anda belum puas ya. Kalau belum puas berarti itu saatnya Anda untuk mencari sendiri. Kalau puas dengan apa yang saya sampaikan ya sampai kapanpun juga Anda tidak akan pernah bisa melebihi apa yang saya sampaikan. Tetapi kalau misalnya Anda tidak puas dengan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan itu menjadi titik awal untuk Anda mencari sendiri sehingga bisa tahu lebih banyak dari apa yang saya sampaikan. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, ini yang barusan itu kuat tuh, silakan tulis jadi status. Ya. Saya akhiri saja, mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang berlebihan. Intinya ya hari ini kita menyapa karena sudah 2 pertemuan kita tidak hadir. Kebetulan saya masih sedang sibuk di lapangan gitu ya. Kemudian 2 minggu yang lalu HP juga mungkin ada mohon maaf ya kalau misalnya ada yang nge-WA Japri kemudian tidak dibalas karena 2 minggu itu HP saya rusak, baru pulih kemarin.
Itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Ya, saya izin live ya. Iya Pak. Iya, Pak. Iya, Pak.